Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gibi Yuza Prasetya dengan nomor induk mahasiswa 200600888, program studi ekonomi pembangunan dengan mata kuliah statistika lanjutan dengan nama dosen Bapak Dr. Alphonse Sastrianto SEME. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari PPT bab 14 tentang pengujian hipotesis sampel kecil. Yang pertama yaitu definisinya. Pengertian sampel kecil yang jumlah sampelnya kurang dari 30, maka nilai standar deviasi S berfluktuasi relatif besar sehingga nilai uji menjadi Z kurang X dengan simbol tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. T di mana disebut dengan nilai distribusi T sama dengan X nilai rata-rata sampel dikurang nilai rata-rata populasi per standar deviasi sampel akar jumlah sampel. Selanjutnya yaitu ciri-ciri distribusi student. Yang pertama, distribusi student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua yaitu distribusi student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, distribusi student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda, sesuai dengan besarnya sampel atau N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Selanjutnya yaitu tahap menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil. Yang pertama, merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 dan H1. Yang kedua, menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel student. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Yang kelima, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Selanjutnya, menguji selisih rata-rata hitung populasi. Rumus dari Variana gabungan adalah sebagai berikut. Dan uji T menjadi S pangkat 2P, yaitu penduga varians gabungan populasi, sama dengan N1, yaitu jumlah sampel populasi pertama, dikurang 1, dan S akar 2, yaitu varian sampel pertama, ditambah N2, yaitu jumlah sampel populasi kedua dikurang 1, dikalikan dengan S2 varian sampel kedua, per N1 tambah N2 dikurang 2. Dengan nama atau simbol T nilai distribusi T, X nilai rata-rata sampel pertama,
X2 nilai rata-rata sampel kedua, S pangkat 2P penduga varians gabungan populasi, N1 jumlah sampel populasi pertama, N2 jumlah sampel populasi kedua, S1 akar 2 varian sampel pertama, dan S2 akar 2 varian sampel kedua. Nilai pembagi pada varians gabungan yaitu N1 tambah N2 dikurang 2 juga merupakan derajat bebas gabungan antara 2. Selanjutnya menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Uji statistik untuk pengujian hipotesis data berpasangan dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan D per SD dengan akar N dan standar deviasi SD dirumuskan sebagai berikut. T adalah nilai distribusi, nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan, D standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan, N jumlah pengamatan berpasangan, dan D perbedaan antara data berpasangan. Ciri distribusi F yang pertama yaitu distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga distribusi F. Derajat bebas pembilang 5 dan penyebut 5 yang ditulis DF atau 5,5 mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi DF 20,7 dan DF 29,8 pada kurva yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif di sisi kiri nilai tengahnya. Distribusi F seharusnya pada keseluruhan adalah positif atau menjulur ke positif dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. Yang ketiga, nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. Distribusi F juga memerlukan syarat yaitu populasi yang diteliti mempunyai distribusi normal, populasi mempunyai standar deviasi yang sama, dan sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada bab 14 tentang pengujian hipotesis sampel kecil. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.